Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa untuk saham-saham teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu mengatasnamakan MS Trade atau nama-nama yang mirip seperti itu. Ada banyak ya teman-teman, mesti berhati-hati itu. Saya hanya ada di channel ini teman-teman, channel yang tertulis ini di sini. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komen palsu di channel YouTube saya ya, menawarkan jasa titip trading ataupun konsultasi trading. Saya tidak melakukan itu semua teman-teman. Baik, teman-teman, saya akan melakukan analisa dulu untuk IHSG. Pada hari ini, Jumat tanggal 11 Juni 2021, pergerakan dari IHSG masih oke teman-teman ya. Setidaknya untuk tren pergerakan ini tidak lebih rendah dari hari-hari sebelumnya. Kalau kita lihat ini dari sekitar tanggal 25 Mei kita melihat adanya higher high ya. Adanya higher high dan kemudian low-nya juga higher seperti ini. Secara harga MA5, MA3 di atas MA5 dan di atas MA20 dan juga di atas MA200. Jadi sejak tanggal 31 Mei itu untuk IHSG itu masuk perfect bull teman-teman ya. Di mana MA5-nya di atas MA20, di atas MA200-nya di sini ya. Ini area ini. Ini area di mana kondisi IHSG ini untuk jangka menengah bagus. Oke, kemudian kita akan lihat dulu ya teman-teman untuk hari ini sekilas saham-saham. Tadi kan ada kemarin saya bahas saham bank ya teman-teman, saham ini ada saham perbankan yang kemarin kenceng 2 hari. Hari ini tadi awalnya juga cukup kenceng juga, tapi kayaknya banyak yang take profit seperti BNBA, BABP ya, BABP juga take profit juga, Amar, Dinar seperti itu. Jadi memang kondisi sekarang ya seperti itu teman-teman. Jadi kondisi sekarang ini kalau teman-teman saya bilang tradingnya itu sekarang kadang agak membingungkan, di mana tren satu hari naik bisa dilihat di saham lain teman-teman. Contohnya saya beri gambaran di saham Telkom aja ya. Jadi saya rampungin dulu untuk IHSG. IHSG sih secara tren menengah bagus sekali. Saat ini dia bertemu dengan resistan di 6126. 6126 ya. Jadi itu kalau dia berhasil break di situ dengan volume itu terbuka peluang untuk kita cari terdekatnya ya. Terdekatnya di sini di 6225, kemudian di kisaran ini 6395. Jadi ada setelah untuk saat ini ya terdekatnya di 6125, kemudian 6225 dan 6395, selanjutnya ada di high-nya di 6500-an ya. Seperti itu. Terus saya lanjutkan untuk tadi ya, hari ini untuk saham-saham bank digital yang kemarin bergerak. Hari ini banyak yang take profit hari Jumat, banyak yang ARB juga. Namun demikian ya mesti diperhatikan ya, kemarin ARA tapi hari ini ARB hanya 7%. Sangat wajar sih menurut saya. Apalagi kondisi sekarang memang kalau kita lihat saham-saham ini pergerakannya kadang agak membingungkan ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak sabar ataupun apa ya istilahnya, nggak main long, itu agak susah untuk profit. Kadang sehari kena gocek udah keluar seperti itu. Sebenarnya mudah kok. Kita contohkan aja saham selevel Telkom aja juga pergerakannya juga ya teman-teman lihat ya, pergerakannya juga kadang sehari naik terus 2 hari turun, tapi berikutnya naik lagi seperti itu. Terus saham coal ya teman-teman, contohnya Indika. Ini saya hafal, nah seperti ini. Indika juga sehari naik, berikutnya 3 hari 5 hari turun, tapi sehari lagi naik seperti itu. Kalau melihat seperti ini kadang tuh bingung. Jadi bener aja teman-teman yang
masih intensif untuk diskusi dengan saya, Pak, kok kondisi sekarang agak membingungkan ya, seperti itu. Trennya 1 hari kadang naik, 2-3 hari turun. Bahkan seperti ini kalau teman-teman lihat saham batubara ini agak membingungkan ya. Saya sendiri juga bingung. Kadang kalau kita buy on breakout itu kok rasanya akhirnya nyangkut seperti itu. Ya memang kondisinya seperti itu ya. Bahwa tren 1-2 hari bisa naik, 3-5 harinya turun. Baru kemudian naik lagi seperti itu. Jadi strateginya seperti apa? Kalau strateginya seperti itu ya berarti kalau kita beli ya benar-benar harus di supportnya, dan kemudian kalau kita jual udah naik ya, apalagi hari Jumat ya mungkin lebih baik take profit dulu. Hari ini yang dibahas antar saya tadi untuk bank digital mungkin pada take profit ya. Terus di siang tadi saya sesi 2 ketiduran teman-teman, sesi 2 ketiduran. Saya itu memang kayak gitu, kalau udah pegang barang kadang tak biarin, saya biarin gitu loh ya. Saya biarin seperti itu karena ya itu tadi, kalau saya nggak main long kadang profitnya kecil. Ya walaupun nggak jamin juga kalau saya main long akan profit besar kalau ada yang balik juga kan harganya seperti itu. Nah, kalau hari ini saya lihat harga pergerakan dari bursa ini banyak didorong oleh saham-saham ini teman-teman. Call ya, saya lihat tadi di sesi 2 call bergerak. Saya refresh dulu teman-teman ya. Di sesi 2 tadi saya lihat sekilas call bergerak, kemudian saham infrastruktur ya. Terus kemudian saham metal ya, saham coal, saham infrastruktur ya. Di sini bagian atas nih ada Tins, Antam, Inco ya. Ini Inco ini memang jagoan buat trading teman-teman ya. Ini mantap sih pergerakannya. Nah, kemudian saham-saham karya ya, ini walaupun kenaikannya masih di bawah 5% tapi setidaknya memberi aura hijau untuk market ya, seperti itu. Kemudian juga saham metal sudah, saham coal ya. Coal saya belum bikin, saya coal di sini di bawah sendiri. Nah, ini saham-saham coal yang hari ini memimpin pergerakan teman-teman ya. Saham-saham coal ya boleh dibilang ya itu tadi, kadang naik kenceng terus 3-5 hari turun, tapi tiba-tiba sekali naik kenceng seperti itu. Jadi banyak yang nggak siap untuk saham coal, jadi nggak punya barang seperti itu. Kita akan lihat ya. Jadi kondisi ini kadang memang seperti ada jebakan Batman seperti itu. Jadi saya sendiri juga sama, dulu positioning di saham coal dengan kondisi 1 hari naik, 2 hari naik, 3-5 harinya turun seperti itu, akhirnya ya nggak jarang positioning seperti itu. Nah, kemudian yang saya lihat dari ini untuk Telkom ya, Telkom tadi udah saya bahas Telkom udah saya bahas teman-teman ya di bahasan tersendiri. Hari ini untuk Telkom sih masih ini ya. Nah, harganya berlanjut dari yang kemarin seperti itu. Oke, kemudian habis itu Telkom terus. Nah, kondisi Telkom yang seperti ini tentu akan mendorong IHSG itu menjadi lebih ini ya, istilahnya ada potensi untuk menguat lagi menuju ke targetnya yang tadi ya 6.200, 6.500. Kenapa? Karena Telkom sendiri saat ini dia menduduki di dalam market cap itu di posisi 3 teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, market cap pertama kan BCA ya, di sini BCA memegang posisi tertinggi, BRI, Telkom, BMRI, ASI, UNVR, Arto. Nah, ini Arto yang sering kita bahas juga, TPIA, HMSI, MTK, Cepin, BBNI ya. Ini saham-saham yang memiliki urutan kapitalisasi market kapitalisasi terbesar, dan kita lihat pergerakan Telkom dengan prediksi saya tadi, kalau dia break dari symmetric triangle, bullish symmetric triangle, maka targetnya adalah bisa ke 4.000-an, tentu akan membantu mendorong IHSG ini untuk nyampe ke target-targetnya seperti itu ya teman-teman. Itu ulasan saya untuk market, perkiraan market beberapa minggu atau ya beberapa minggu ke depan lah seperti itu ya. Oke, kemudian nih yang akan saya bahas adalah saham coal teman-teman. Saham coal pola-polanya seperti apa? Nah, sekarang kita akan lihat nih
Saham call sebenarnya nggak banyak yang teman-teman ya. Saya pantau sebenarnya cuma Indi, Doit seperti itu ya. Indi, Doit. Doit itu bukan barang baru ya. Ini sering banget dibahas dulu, Doit. Daripada indikasi saya sering beli Doit ya. Kalau Bumi jarang, kalau PTBA ya dulu sempat masuk. Adaro kecenderungan saya agak kurang karena ini saham sebenarnya harganya boleh dibilang nggak kemana-mana. Saya coba akan catat dulu ya. Adaro, kemudian ITMG, PTBA, Indi, Doit ya. Oke, saya akan lihat yang pertama ya teman-teman. Ini sudah. Oke, kemudian kita pilih stok. Oke teman-teman, saya udah upgrade speed, tapi kayaknya ini yang berat adalah OLT-nya lagi berat ya. Oke, kita akan lihat Adaro dulu teman-teman ya. Adaro. Saham Adaro. Ya, seperti ini. Ini Adaro teman-teman, ini barang lama ya, barang lama, udah ada analisanya, saya tadi tinggal meneruskan aja. Jadi untuk Adaro, kalau menurut saya sih dari weekly jelas sekali sebenarnya ini barang ya boleh dibilang. Oke teman-teman, ini dalam weekly-nya Adaro. Nah, dalam weekly-nya ini di garis warna orange ini adalah resistan Adaro. Jadi dalam pergerakan yang ini, Adaro ini sebenarnya ada resistan di 1600-an. Ini kita bisa lihat resistannya. Jadi teman-teman kalau menggunakan weekly, teman-teman bisa lihat harga Adaro itu kira-kira di berapa. Kalau teman-teman mau hold agak lama ya masuklah di area yang agak bawah nih teman-teman. Dan ini sifatnya harus sabar. Karena ini barang ya kalau lari itu tadi, kalau dengan chart daily di weekly-nya seperti ini ya, ada target, bukan target, ada resistan di 1600-an. Tapi kalau teman-teman lihat di daily-nya ya dia ngebase-nya cukup lama teman-teman. Di area ini kan dari, nah ini turunnya Adaro dari sini. Dari sini ke sini ya. Ini dari swing high ke swing low ini. Swing high-nya di sini ke swing low ini. Dia cukup lama loh teman-teman. Dari bulan Februari sampai sekarang. Itu boleh dibilang ya di situ-situ aja. Ya masih bisa trading. Bisa. Dengan range 1150 sampai 1250. 100 aja ringnya. Jadi selama dia bergerak di area ini, ya ini area tradingnya dari Adaro. Jadi teman-teman kalau masih penyuka Adaro, ya masuknya di bawah, ya di area-area supportnya, jualnya di atas. Dia ngulang terus di situ. Dia sempat, ya ini yang di sini nih, boleh dibilang saya cut di sini. Saya masuk memang di sini dulu, tapi cut loss saya. Nothing tulus sih udah terganti ya, biasa seperti itu. Nah, kalau hari ini sebenarnya kalau menurut saya Adaro ini masih dalam range-nya dia. Jadi ada satu pola nih, kalau kita lihat dari sini ya, dari atas. Kalau kita lihat di pola terakhir ya, ini ada satu pola. Ini kan bottom ya. Kemudian dia naik lagi. Sorry kesentuh. Kemudian dia naik lagi ke sini, ya, tapi nggak kuat, dan nggak kuatnya persis di sini teman-teman, di persis di area resistnya. Kemudian dia turun ya, kemudian dia naik lagi di sini. Saya agak susah gambarnya karena ini tidak semudah di trading view. Nah di sini, ini adalah satu pola apa? Kalau kita ambil ya, dia ada satu pola seperti ini. Dia pola double bottom teman-teman ya. Jadi polanya dia seperti ini. Ada pola double bottom. Dimana targetnya kalau kita lihat di sini, ini adalah ketinggiannya. Dan targetnya di sini. Kalau kita lihat kondisi saat ini, harga saat ini di Adaro ini sebenarnya udah sampai target di double bottomnya dia. Targetnya ya tepat di resistannya ini, di resistan di retracement resistan 38 di sekitar 1300-an.
Itu kalau menurut pandangan saya sih. Jadi untuk Adaro saya mungkin nggak berani ya, karena memang dia model sideways, masih belum kemana-mana. Itu untuk Adaro. Kemudian ITMG. Nah, ITMG ini lebih baik dia. ITMG dia lebih baik. Nah, ini juga sudah pernah dianalisa teman-teman ya. Sudah pernah dianalisa ini, kalau saya bilang sih bagus secara cat. Ini di analisa saya yang terakhir. Saya membuat nih yang kotak kuning ini memang untuk Indo Tambang Raya itu dari sini. Ini adalah swing high-nya, kemudian saya ambil swing low-nya ya sebenarnya di sini, tapi di sini juga lebih rendah teman-teman. Jadi saya gunakan di sini. Nah, di dalam area ini dia membentuk satu pola sideways, hampir sama dengan Adaro tadi. Jadi dia sebenarnya ada satu pola yang seperti double bottom gitu. Ya, seperti double bottom gitu, tapi targetnya sih udah kecapai. Target ininya ya, target double bottomnya udah kecapai yang di sini ya. Dia udah naik kan di sini kan. Saya copy. Oke, saya hapus dulu ya. Dia pokoknya untuk target dia, kenapa saya bilang bagus, karena di target di pola double bottomnya dia udah kecapai di sini ya. Seperti ini, dia udah kecapai di area sini. Jadi kisarannya di area ini loh ya teman-teman, di area 38, persis seperti dengan Adaro tadi. Cuman bedanya untuk ITMG ini ada pola konsolidasi after flying. Jadi setelah dia terbang dari dasar ini ya ke sini, dia ada konsolidasi dengan pola seperti triangle lagi, dan dia break lagi seperti itu. Habis itu dia ada satu pola lagi, triangle lagi, dan break lagi. Ya, seperti itu. Ini yang membuat pergerakan dari dari ITMG ini bagus. Nah, seperti ini kan. Membentuk satu pola naik seperti itu. Ini coretan saya ya, coret-coretan, nanti saya bersihkan. Nah, ada satu pola naik seperti itu kan. Nah, seperti ini. Ini saya hapus dulu teman-teman ya. Jadi pola-pola kenaikannya dari ITMG ini cukup enak diikutin sebenarnya. Jadi setelah dia naik, dia konsolidasi, naik lagi konsolidasi, dan hari ini naik lagi. Bukan tidak mungkin hari Senin dan Minggu besok itu dia mungkin akan konsolidasi dulu di area sini teman-teman. Di area ini, sebentar saya ambil gambarnya. Di area sini mungkin dia akan konsolidasi dulu. Seperti pada waktu di 61 dan di 38. Seperti itu. Nanti kalau misalkan untuk Indo Tambang Raya ini break 100%-nya atau di 15.800-an, baru kita bicara target kenaikannya seperti itu. Sementara perhatikan dulu aja. Nah, seperti ini kalau di weekly-nya ini ada 17.000. Teman-teman, ada 17.000, ini adalah MA200 ya. Kemudian ada lagi di sini. Kalau dari Fibonacci weekly kita bisa tarik. Bentar saya geser dulu. Kalau dari Fibonacci weekly ini kan dia mantul nih. Nah, sekarang dia seperti ini. Jadi pergerakannya nurut teman-teman ya. Jadi dia dari sini, swing high-nya di sini. Nah, kemudian ke swing low dia di sini. Nah, dalam pergerakan Indo Tambang Raya weekly ini sampai sini, dia mantul. Pantulannya di mana? Naik nih. Di sini ini udah dia breakout. Bagus sekali, breakout. Breakout nih, ini di sini ini sangat trending. Jarak MA5 dan ininya 35 dan 20-nya jauh. Terus dia yaitu tadi ya, yang saya bilang harganya memang volatil. Tapi di sini dia tertahan di resistan 23. Yang maksud saya support, karena sebelumnya menjadi resistan dan sekarang hampir menembus lagi. Kalau kita lihat dari weekly, Indo Tambang Raya itu ada resistan di 15.800, kemudian ada di 17
MA 200-nya, kemudian ada di 19. Masih banyak teman-teman. Targetnya bisa tembus dari 15.600 dulu weekly-nya, atau di kisaran 15.800-an weekly, baru nanti menarik sekali pergerakan untuk ITMG ini ya. Ini secara daily-nya dan tadi secara weekly-nya. Itu yang sudah saya bahas adalah Adaro sudah, ITMG sudah. Kemudian berikutnya adalah, oke teman-teman, ini berikutnya adalah Indika teman-teman ya. Ini Indika saya jarang masuk ya, udah lama banget nggak masuk. Tapi saya lihat sebenarnya polanya masih sama ya, yang saya bilang tadi, 1 hari naik, 3 hari sampai 5 hari turun seperti itu. Nah, ini juga sama pergerakan Indika di area sini teman-teman. Di area ini teman-teman, kalau yang ingat dulu Adaro juga naik di area sini, sama kan, waktunya sama, anunya sama, masuknya sama seperti itu. Nah, terus sebelum Indika ini break, dia ini kan bulan Januari ya. Setelah Januari kan semuanya turun nih, 22 Januari. Nah, dia kan masuk area sideways ini cukup lama di sini. Area ini cukup lama sideways itu. Dan biasalah ketika ada sideways, jebol, saya breakout, saya masuk. Dan ternyata false breakout seperti Adaro juga waktu itu kan terus turun. Bahkan turunnya itu cenderung lower low dan membentuk pola seperti ini. Kalau kita lihat yang atas nih saya tarik, dia membentuk satu pola ya seperti ini, trend line yang di atas, trend yang di bawah. Kalau misalkan, nah ini ada dua pendapat ya, katanya harus ditarik dari body candle. Nah, kalau saya tarik dari body candle, polanya adalah seperti ini. Polanya seperti wedge gitu, tapi apa ya, dia tidak terlalu sempurna seperti itu ya, seperti price channel aja. Kalau price channel kan seperti ini ya, kalau price channel kan paralel seperti ini, karena terbentuk dari dua garis trend line, di mana yang satu di copy kan, yang ini kan. Nah, kalau yang ini, yang di areanya Indi ini, bentuknya menurut saya sih seperti, dia seperti ini ya, price channel tapi satunya tidak paralel. Maksudnya price channelnya itu trend line-nya tidak paralel, jadi karena saya tarik dari body candle, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan ditarik dari shadow-nya, dia seperti ini. Kalau misalkan ditarik dari shadow-nya ya teman-teman, ini targetnya bisa lebih tinggi. Kalau misalkan saya tarik dari shadow-nya ya, dari atas swing sini aja, nih saya tarik, kisaran targetnya adalah di sini. Kalau saya copy, maka target dari break-nya dia ya sebenarnya di sekitar 1700-an. Jadi mulai dari sini teman-teman ya, kalau misalkan break dengan volume, nah volumenya ada nggak? Volumenya sih ada untuk Indi. Jadi Indi kira-kira kalau break ya targetnya di 1000, di retracement 61 itu di 1700-an. Jadi Indika Energi di 1700-an, dengan catatan tadi teman-teman ya, harus ada volume yang mendorong pergerakannya. Kalau secara indikator nih belum bagus ya, masih momentum masih di bawah 0. MACD-nya udah di atas 0 tapi nggak menarik, sideways seperti itu. Tapi harganya udah gerak duluan. Volumenya udah mendorong. Ya, menariklah untuk dipantau dulu ya, karena sepanjang Indika berhasil di kisaran, kembali lagi ke kotak ini masih bagus. Kotak ini adalah kotak sideways-nya dia. Jadi di atas 1390 sampai ya 1400 sampai 1550 itu area sideways-nya Indi. Kalau ini saya perbesar, kalau misalkan ini saya perbesar, Indi itu memang sebenarnya kembali lagi ke area dia. Kalau saya tarik yang paling banyak dilewati teman-teman ya. Nah, ini tuh areanya Indi. Area sideways-nya Indi. Sebenarnya sepanjang dia masuk ke situ lagi bagus. Dan kita tambah dengan garis yang miring ini, jadilah
itulah area breaknya dari Indi. Kalau ada dorongan volume dengan target seperti ini ada di 1700-an. Nah, kalau saya menggunakan body candle ya saya turunkan ya biar net. Targetnya saya turunkan ya paling selisih 100 saja. Paling selisihnya sekitar 100. Saya kasih warna lain, teman-teman. Ya. Oke, saya copy. Saya geser ke sini. Saya keliru tak ambil. Saya geser ke area breaknya. Ya di 1700-an. Kalau tadi 1750, targetnya memang di kisaran retracement 61. Itu untuk Indika. Nah, berikutnya PTBA, teman-teman. PTBA ini juga barang lama, teman-teman ya. Barang lama. Pergerakannya ya mirip dengan Indi. Teman-teman lihat kan seperti ini. Indi naik, dia naik sehari, dia turun-turun, naik sehari, turun-turun seperti itu. Ini barang dia berada di bawah MA 200. Sehingga ini MA 200 nih. Ya, sehingga di bawah MA 200 itu masih masuk masih masuk bearish area. Nah, ini kan MA 200-nya. Harga yang ini udah nggak Fibo yang ini udah nggak berlaku. Ini udah harus diganti karena tarikan kemarin ada lower low. Nah, kita tarik seperti ini. Saat ini untuk PTBA dia kepentok resistan 23. Di area ini boleh dibilang ada 3. Saya garis seperti ini aja langsung. Dia ada banyak resistan. Apa aja? Resistan MA 200 di 2400. Terus resistan retracement 23 di 2350 dan di sini ada kumpulan candle. Ini ya kalau bisa kembali ke sini lagi bagus. Untuk PTBA memang targetnya kembali dulu ke kuning dulu ini ya. Dorongan volume ya ada. Momentumnya udah di atas 100. Momentum oke. Volume ya perlu ditambah lagi dan MACD-nya oke. Ya udah oke sih sebenarnya teman-teman. Tinggal ada trigger lagi nggak seperti itu. Itu untuk tadi ada RO, ITMG, PTBA, Indika, Doit. Nah, Doit ini saya tidak terlalu mengandalkan chart sih. Saya sukanya di tape rate-nya dia untuk Doit ini. Karena kalau gerak ya giat gitu ya, terutama pas di kemarin teman-teman. Ya wajar saya suka ini. Secara tren dia larinya kemarin kencengan di sini. Nah, kalau saat ini sih sama-sama dia sideways ya. Ini kan pergerakannya masih di situ-situ aja. Ini kemarin di analisa saya untuk Doit. Doit nih ya sempat profit besar juga. Nah, ini tren selama dia sideways ini ya. Ini supportnya. Kalau areanya ya boleh dibilang sideways sih. Saya belum begitu tertarik ya saat ini. Masih ada banyak yang menarik. Ya untuk pelengkap aja teman-teman ya. Untuk pelengkap analisa aja. Karena boleh dibilang harganya masih belum kemana-mana. Di area kuning ini teman-teman lihat MA-nya berbelit. Itu aja dulu teman-teman. Jadi update saya. Bank digital kemarin sudah. Dan hari ini pada take profit. Giliran call. Jadi intinya bahasan saya ini adalah IHSG dan call. Besok akan saya lanjutkan analisa yang lain. Mungkin di metal, mungkin di scanner ya. Scanner yang pasti akan saya bahas. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.